Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas seminar praktikum statistika yang dikarenakan saya tidak bisa hadir pada seminar offline-nya. Perkenalkan, nama saya Reja Hardianto dari kelompok Syam Hamid dari TI 23G. Di sini saya akan menjelaskan hasil praktikum yang dilakukan dari modul 1 sampai modul 5. Salah satu sampel yang saya ambil di sini ada di modul 2 di hasil pembahasan pada statistika deskriptif lanjutan. Yang statistika deskriptif ini melatar belakangi penerapan dan analisis lanjutan yang pada bab 1. Metode ini menganalisis data demografis dan fisik, usia, jenis kelamin, tinggi, berat, dan ukuran sepatu. Untuk memahami pola dan hubungan modul ini, mengajarkan teknik explore untuk distribusi data dan outlier, dan cross steps untuk hubungan antar variabel kategorik, misal perbedaan ukuran sepatu dan sepatu pria dan wanita. Dan ada uji distribusi. Tujuannya adalah statistika deskriptif lanjutan juga mencakup perhitungan skewness dan uji normalitas untuk menentukan distribusi data. Tujuan adalah agar mahasiswa tidak hanya bisa menghitung dan menyajikan data, tapi juga menginterpretasikan aplikasi hasil analisis yang tepat, membekali mereka untuk mengelola dan menarik kesimpulan valid dari data. Berikut adalah tabel ini menunjukkan distribusi jumlah responden berdasarkan jenis kelamin dengan variabel JK dan kelompok usia. Struktur tabel baris jenis kelamin terdiri dari dua kategori, yaitu ada laki-laki dan perempuan. Kolom kelompok usia yaitu usia di 19, 20, 21, 22, 24, 27, dan 33 tahun. Isi sel menunjukkan jumlah orang dengan jenis kelamin tertentu dalam kelompok usia tersebut. Di sini kita ngambil sampel 1 ya, usia 20 tahun. Memiliki jumlah responden sebanyak 8 dengan 6 laki-laki dan 2 perempuan. Usia 21 tahun hanya diisi oleh laki-laki sebanyak 4 orang, dan di sini tidak ada perempuannya. Di sini ada usia 19 tahun, justru hanya diisi oleh 2 perempuan tanpa laki-laki. Total keseluruhan data adalah 20 orang, terdiri dari 15 laki-laki dan 5 perempuan. Nah, di sini statistika deskriptif ini mendeskripsikan bagaimana data tersebut diperoleh. Di sini ada grafik pada cross tab. Statistika deskriptif ini memberikan informasi inti dari kumpulan data seperti ukuran pemusatan data, mean dan median, ukuran penyebaran, rank, standar deviasi, varians, minimum dan maksimum, ukuran kurtosis dan skewness, serta representasi piktorialnya. Tabel, diagram, dan grafik yang sering ditemukan di majalah dan koran merupakan contoh penggunaan statistik deskriptif. Di sini ada gambar grafik dari pada cross tab. Nah, di sini ada interpretasi hasil uji normalitas. Pada pengujian ini kita analisis terlebih dahulu banyaknya data yang ada untuk menentukan pemakaian metode Shapiro atau Kolmogorov. Nah, di sini kita menggunakan Shapiro karena data kita ada 20, yakni di sini berhubungan dengan penggunaan Shapiro yang banyaknya di bawah 30 datanya, dan sedangkan semisal pakai Kolmogorov itu datanya bagusnya di atas 30. Kita menggunakan
tingkat kepercayaan 95% dengan tingkat signifikansinya 5% yaitu 0,05. Nah, di sini bisa dilihat di tabel. Oh ya, formulanya ini jika H0 sama dengan sig lebih besar dari 0,05, maka datar berdistribusi normal, dan H1-nya sig dikurang dari sama dengan 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Sini kita bisa ambil satu contoh variabel pada usia. Di usia ini dengan sig di kolom Shapiro ini, signya 0,00 kurang dari 0,05, yang dapat disimpulkan H1 diterima, yaitu data tidak berdistribusi normal. Nah, di sini kita ambil kesimpulan dari bab 2, yaitu analisis deskriptif lanjutan data berat badan 20 mahasiswa Universitas Buana Perjuangan menunjukkan rata-rata 69,21 kilo dengan standar deviasi 13,17 kg. Skewness dan normalitas. Nilai skewness manual sebesar positif 0,20 mengindikasikan distribusi sedikit condong ke kanan positif. Namun karena nilai kecil, distribusinya masih mendekati simetris. Dan hal ini juga diperkuat dengan yang uji hipotesis yang tadi menggunakan Shapiro yang kita kurang dari 30 menunjukkan data yang perempuan tadi 0,1 ya. Jadi di sini bisa disimpulkan masih berdistribusi normal. Baik, kita akan masuk ke modul 5 dengan hasil pembahasan dari ANOVA. Praktikum ini dilatar belakangi membahas ANOVA atau Analysis of Variance untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara kelompok data yang dianalisis berupa penilaian rasa, asin, gurih, manis terhadap 3 jenis makanan. Ada seblak, kentang, dan basreng dari responden. Nah, langsung saja kita ke hasil penelitiannya. Nah, di sini kita uji one way. Di sini ada gambar tabel dari SPSS ya. Dan di sini ada makanan dengan variabel 1 dan 2 nih. Variabel 1 ini seblak, kedua ini kentang, dan ketiga basreng. Lalu untuk uji tuai ANOVA ini kita melakukan selera rasanya ya. Jadi kayak seblak asinnya ini, seblak asin ada berapa orang yang suka gitu, dan seblak manis ada berapa, seblak yang rasanya gurih itu ada berapa. Dan sini pada gambar sudah dibuatkan tabelnya ya. Pada praktikum ini kita menggunakan data dari makanan, kategorinya dari seblak, kentang, dan basreng. Dengan selera ada rasa asin, manis, dan gurih dengan signifikansi alfa 5% atau 0,05, yaitu dengan tingkat kepercayaan 95%. Nah, di sini kita akan mengetes homogeneity. Nah, di sini ada formula H0 tidak terdapat perbedaan nilai varian. H1-nya terdapat perbedaan nilai varian. Formulanya H0 sama dengan 0, H1 tidak sama dengan 0. Tingkat signifikansi 5%, H0 diterima jika sig. Nah, di sini kita H0-nya signya 0,065. Nah, di sini ada 0,065 lebih besar dari 0,05, yaitu hasil uji statistik dilakukan dengan tingkat signifikansi 5% diperoleh kesimpulan bahwa H0 diterima karena nilai signya itu 0,065 lebih besar dari 0,05, sehingga keputusan H0 diterima yaitu tidak terdapat perbedaan nilai varian dari jenis makanan yang disukai.
Lalu lanjut kita ke hasil one way ANOVA. Di sini dengan formula tidak terdapat perbedaan nilai rata-rata dan HA terdapat perbedaan nilai rata-rata. Di sini langsung kita dapatkan data itu tingkat signifikansi pada tabel 0,110 lebih besar dari 0,05 yang kita pakai tingkat signya, atau ini F hitung 2,331 lebih kecil dari F tabel, yaitu 3,220. Nah, 3 F tabel ini didapat dari DF2 dan DF2-nya 42. Nah, di sini bisa dicek dari F tabel 3,22, yaitu H0 diterima dengan kesimpulan tidak terdapat perbedaan rata-rata pada hasil data kesukaan makanannya. Di sini ada hasil multiple comparison rasa one way ANOVA. Uji post hoc merupakan uji lanjutan untuk mengetahui kelompok sampel mana yang memiliki perbedaan nilai rata-rata. Adanya perbedaan nilai rata-rata dilihat dari sig yang kurang dari 0,05. Berdasarkan hasil uji post hoc di atas dapat disimpulkan bahwa di sini yang di bawah 0,05 atau kurang dari 0,05 itu berbeda. Jadi di sini kita ambil satu contoh seblak dan kentang, yaitu 0,903 lebih kecil 0,05. Nah, di sini ditolak karena kan 0,903 itu lebih besar. Maka dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan rata-rata antara seblak dan kentang. Di sini ada hasil dari test of normality kesukaan one way ANOVA pada makanan. H0 diterima jika H0 data berdistribusi normal dan H1-nya data tidak berdistribusi normal. Dengan formula H0 sama dengan 0 dan H1 tidak sama dengan H0. Tingkat signifikansi yang dipakai sama 5%, dan di sini H0 diterima jika sig 0,843 lebih besar 0,05 dan H1 diterima jika sig lebih kecil dari 0,05. Nah, pada data ini kita signya 0,843 karena yang di sini juga kita pakai Shapiro karena datanya di bawah 30. Maka 0,843 ini lebih besar dari 0,05. Maka disimpulkan H0 diterima, yaitu berdistribusi normal. Nah, di sini tuai ANOVA antara makanan dan selera. Kita ke makanan dulu nih. Dengan hipotesis tidak terdapat perbedaan nilai rata-rata kesukaan makanan antara kesukaan dan makanannya. Itu pada H0 dan HA-nya terdapat perbedaan nilai rata-rata kesukaan makanan antara kesukaan dan makanan dengan formula seperti berikut. Di sini yang tingkat signifikansinya pakai 5% dan H0 diterima jika sig lebih besar dari sig yang digunakan atau F hitung lebih kecil dari F tabel. Nah, di sini bisa kita lihat signya itu pada yang makanan 0,864, yaitu lebih besar dari 0,05, atau F tabelnya di sini 0,152, yaitu lebih kecil dari F tabel 6,944. Nah, F tabel ini didapat dari DF satunya ini makanan 2 dan DF2-nya 4 di standar errornya, yaitu 6,944. Maka di sini bisa disimpulkan H0 diterima karena dia signya lebih besar dari 0,05 dan F hitungnya lebih kecil dari F tabel, yaitu F hitungnya 0,152.
maka dapat disimpulkan H0 diterima, yaitu tidak ada perbedaan rata-rata pada kesukaan makanan antara kesukaan dan jenis makanannya. Kesimpulan dari praktikum kami adalah berdasarkan hasil uji 1Y ANOVA dan 2Y ANOVA, disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara jenis makanan maupun jenis rasa yang diuji. Nilai signifikan dari masing-masing uji lebih besar dari 0,05 hingga hipotesis 0 diterima, artinya perbedaan nilai rata-rata antar kelompok tidak signifikan secara statistik. Mungkin itu saja penjelasan dari hasil praktikum kami dari minggu-minggu sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.